Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian dan kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zara Cairayara dengan NIM 2381050020. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil menulis proposal penelitian yang berjudul Peran Apresiasi Verbal Guru dan Dukungan Teman Sebaya dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa. Langsung saja ke latar belakang. Yang pertama, matematika merupakan disiplin ilmu esensial yang membentuk kemampuan bernalar logis, sistematis, dan analitis. Namun pada praktiknya, mata pelajaran ini seringkali dianggap sebagai salah satu bidang yang paling menantang dan kurang diminati oleh siswa, terutama pada jenjang sekolah menengah pertama SMP atau Madrasah Tsanawiyah MTS. Gejala rendahnya motivasi belajar matematika yang diwujudkan dalam sikap enggan, kurang percaya diri, dan perilaku pasif menjadi penghambat serius dalam pencapaian kompetensi dasar siswa. Lalu yang kedua, fenomena ini bukan hanya sekedar isu teoritis, melainkan kenyataan yang tampak nyata di ruang kelas. Pengalaman peneliti atau saya sendiri saat membagikan soal matematika kepada siswa kelas 7 MTS Nahdlatul Umam memperkuat hal tersebut. Seorang siswa menunjukkan sikap awal yang acuh menolak mengerjakan soal dan tampak ragu pada kemampuannya sendiri. Nah, peneliti memilih untuk memberikan ruang tanpa paksaan. Pendekatan ini justru memicu keingintahuan siswa tersebut. Ia mulai bertanya tentang cara penyelesaian dan memberanikan diri untuk mencoba. Ketika upayanya berhasil dan jawabannya benar, peneliti memberikan apresiasi verbal sederhana berupa pintar, dan respon tersebut diikuti oleh dukungan positif berupa pengakuan dari teman-temannya. Peristiwa tersebut menjadi titik balik siswa menunjukkan transformasi sikap yang jelas menjadi lebih percaya diri, bersemangat, dan aktif dan terlibat dalam menyelesaikan soal-soal berikutnya. Observasi ini mengisyaratkan potensi signifikan dari sinergi antara apresiasi verbal guru dan dukungan teman sebaya sebagai katalisator perubahan motivasi belajar matematika. Lalu yang ketiga, temuan di lapangan selaras dengan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya pengakuan dari guru. Menurut Kurniawan dan Aryani 2024 menjelaskan bahwa penghargaan atas keberhasilan siswa berfungsi sebagai penguat perilaku positif dan pendorong peningkatan motivasi belajar. Nah, senada dengan itu, penelitian Kedung Banteng dan Anggraini menyimpulkan bahwa pujian yang tulus dan sederhana dari guru mampu membangkitkan kepercayaan diri siswa dan mendorong partisipasi mereka yang sebelumnya pasif. Lalu, menurut Hanaris 2023 juga menegaskan bahwa pengakuan guru terhadap usaha dan kemajuan siswa menumbuhkan perasaan dihargai yang pada gilirannya mendorong siswa untuk berusaha lebih baik. Dari penjelasan sebelumnya teridentifikasi suatu kesenjangan penelitian, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif dan spesifik mengeksplorasi peran gabungan apresiasi verbal guru dan dukungan teman sebaya dalam meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 7 tingkat SMP atau MTS. Selanjutnya, pernyataan masalah,
yaitu rendahnya motivasi belajar matematika pada siswa kelas 7 di MTS Nahdlatul Umam yang ditandai dengan sikap enggan, kurang percaya diri, dan perilaku pasif belum mendapatkan solusi yang optimal. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan peran apresiasi verbal guru dan dukungan teman sebaya secara spesifik dalam konteks pembelajaran matematika. Sedangkan pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama, bagaimana kondisi awal motivasi belajar matematika siswa kelas 7 sebelum adanya apresiasi verbal guru dan dukungan teman sebaya. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk apresiasi verbal guru dan dukungan teman sebaya muncul dalam pembelajaran matematika di kelas tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana perubahan motivasi belajar matematika siswa setelah mendapatkan apresiasi verbal guru dan dukungan teman sebaya. Selanjutnya, tinjauan konseptual. Yang pertama yaitu motivasi belajar matematika, di mana motivasi belajar matematika ini sebagai daya penggerak internal dan eksternal dalam diri siswa yang menimbulkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku belajar matematika. Nah, dalam konteks pembelajaran matematika, motivasi merupakan faktor kritis yang menentukan keterlibatan, ketekunan, dan pencapaian siswa. Lalu, apresiasi verbal guru ini merujuk pada bentuk pengakuan, pujian, atau umpan balik positif yang diungkapkan secara lisan oleh guru kepada siswa atas usaha, kemajuan, atau pencapaian dalam belajar. Nah, konsep ini selaras dengan prinsip reinforcement positif dalam teori behaviorism Skinner, di mana pemberian stimulus yang menyenangkan setelah suatu perilaku dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang kembali. Skinner 1953. Lalu dukungan teman sebaya ini mengacu pada interaksi sosial positif di antara siswa yang memberikan bantuan, dorongan, pengakuan, dan penerimaan satu sama lain. Dukungan ini dapat bersifat akademik, misalnya membantu memahami konsep, maupun sosial emosional, misalnya memberikan semangat atau mengakui keberhasilan. Selanjutnya, tinjauan teori dan teori yang digunakan yaitu teori SDT atau Self-Determination Theory dan teori dukungan sosial, di mana teori Self-Determination Theory itu berperan menjadi kerangka utama dalam penelitian ini karena kemampuan menjelaskan bagaimana sosial memengaruhi motivasi. Dalam konteks penelitian, apresiasi verbal guru secara langsung memenuhi kebutuhan kompetensi dan dukungan teman sebaya secara langsung memenuhi kebutuhan keterhubungan. Sinergi antara keduanya menciptakan lingkungan yang mendukung dan yang menurut SDT memfasilitasi internalisasi proses di mana motivasi ekstrinsik, misalnya ingin dipuji, berubah menjadi motivasi yang lebih otonom, dan intrinsik, misalnya menikmati tantangan belajar. Proses inilah yang diduga terjadi pada siswa dalam latar belakang penelitian. Selanjutnya, teori dukungan sosial. Nah, teori ini melengkapi SDT dengan memberikan kerangka yang lebih spesifik untuk menganalisis sumber dan bentuk dukungan yang bekerja dalam kelas. Relevansinya bagi penelitian adalah guru sebagai sumber dukungan, teman sebagai sumber dukungan, dan teori ini membantu memahami bagaimana dukungan dari satu sumber, yaitu guru, dapat memicu atau memperkuat dukungan dari sumber lain, yaitu teman sebaya, dan menciptakan siklus dukungan sosial yang positif dalam ekosistem pembelajaran. Selanjutnya, tinjauan riset terdahulu. Yang pertama ada penelitian menurut Kurniawan dan Aryani 2024, lalu Kedung Banteng dan Anggraini, lalu Hanaris 2023, lalu ada Merdianti dan Sulistiasih 2024, lalu ada LO
2025 dan Muniro dan Hosna 2024 itu menyimpulkan bahwa penelitian ini mengonfirmasi hubungan positif antara apresiasi atau pujian dari guru dengan peningkatan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada penelitian Wenzel 2009, lalu ada penelitian Astuti 2016, lalu ada Soraya 2020 yang menyimpulkan bahwa dukungan teman sebaya itu telah lama diakui sebagai faktor penting dalam motivasi belajar. Selanjutnya ada penelitian Makamure 2018 dan Fadilah 2022, lalu ada penelitian Tiarsiwi dan Amaniyah 2020 dan Soraya 2020, lalu ada LO 2025 itu menyimpulkan bahwa penelitian telah mengkaji strategi motivasi dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pertama, diduga bahwa sebagian siswa kelas 7 menunjukkan kondisi awal motivasi belajar matematika yang rendah, yang terlihat dari sikap enggan, kurang percaya diri, dan perilaku pasif. Kedua, apresiasi verbal guru yang diberikan secara tepat, yakni yang spesifik, tulus, dan berfokus pada proses, diduga tidak hanya berdampak langsung pada siswa yang diberi apresiasi, tetapi juga berpotensi memicu respons positif dan dukungan dari teman sebaya, sehingga menciptakan lingkungan sosial kelas yang lebih mendukung. Terakhir, interaksi yang sinergi antara apresiasi verbal dari figur otoritas yaitu guru dan penguatan sosial dari lingkungan sebaya atau teman ini diduga dapat memenuhi kebutuhan psikologi dasar siswa akan kompetensi dan keterhubungan. Selanjutnya, desain dan metode penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu analisis datanya, analisis kualitatif deskriptif model Miles Huberman. Model ini dipilih karena merupakan kerangka sistematis yang secara khusus dirancang untuk mengolah data kualitatif yang kaya dan kompleks, seperti data naratif dari wawancara dan observasi dari penelitian ini. Adapun referensi yang digunakan adalah sebagai berikut. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.